Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Khalid Asadani dengan NIM 19103011062. Saya Rizky Abdillah dengan NIM 1910301059. Saya Nur Fikrwandari dengan NIM 1910301053. Saya Farisol Asmi dengan NIM 1910301056. Kami dari kelas 6A5 Prodi 1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video kali ini kami akan menjelaskan juga akan mempraktekkan intervensi fisioterapi pada kasus diabetik neuropatik atau sebaliknya. Untuk lebih lengkapnya simak terus videonya. Di sini saya akan membacakan skenario dari kelompok 2. Di mana skenario-nya adalah Tuan IM berusia 65 tahun dilaporkan menderita diabetes selama 4 tahun terakhir. Dalam 5 bulan terakhir, pasien mengatakan bahwa kaki tidak nyaman di kedua kaki hingga telapak kakinya. Keluhannya berupa nyeri, rasa terbakar, kesemutan, mati rasa pada telapak kaki. Pasien merasa lelah saat berjalan jauh dan hampir terjatuh. Selama ini, pasien hanya minum obat oral, glycodon, melaxam, dan ranitidin. Akhirnya pasien dirujuk ke instalasi rehabilitasi medik RSUD Dr. Harjono untuk menjalani program fisioterapi. Pada pemeriksaan didapatkan genuvarus pada kedua lutut. Untuk kekuatan otot terdapat penurunan kekuatan otot pada tungkai kanannya. Pada sistem sensorik terjadi penurunan pada indera peraba. Kemudian nyeri suhu pada kedua kaki dari ujung jari-jari kaki sampai batas bawah lutut. Pada uji temp up and go test didapatkan skor 22 detik yang berarti bahwa pasien membutuhkan bantuan eksternal dan pemeriksaan lebih lanjut dan intervensi yang diperlukan. Dan pemeriksaan PFGD-nya didapatkan aktif, full ROM sendi ekstremitas bawah, pasif, full ROM dengan Enfield normal, isometrik belum bisa. Dengan nilai manual muscle testingnya juga 2. Mohon maaf, untuk nilai manual muscle testingnya adalah 4 di anggota gerak bawah dan normal pada anggota gerak atas. Dan juga untuk nyerinya terdapat nilai FAS 6. Sekian skenario dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan vital sign. Saya melakukan pemeriksaan vital sign pada pasien. Sebelumnya mohon maaf Pak, dan boleh ini dimasukin, dijepit. Nah, di sini kita ketemukan untuk vital sign-nya itu 130/90 mmHg, habis itu HR-nya itu 90 menit dan HR-nya itu 22 kali per menit, habis itu ada suhunya itu 36,5 derajat Celcius. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi sama palpasi. Bapak bisa tidur itu apa?
Kayak pegangin terasa? Tidak terasa. Ada kesentuh juga ya? Ada. Nah, di sini saya menemukan untuk inspeksinya, yaitu di bagian kondisi statis itu tampak pasien menahan nyeri, lalu ada pasien tampak tidak nyaman karena kakinya itu merasakan nyeri, sakit. Habis itu ada tampak adanya jenuh varus pada kedua lututnya, di kedua lututnya ada varus. Habis itu ada wajah pasien itu terlihat pucat. Lalu di bagian dinamis itu pasien nampak ada gangguan pada ekstremitas bawahnya. Habis itu ada pasien tampak kesulitan berjalan juga pas waktu datang. Habis itu ada pasien tampak lelah saat berjalan dan hampir jatuh, ada risiko jatuhnya juga. Nah, lalu untuk palpasi itu adanya suhu lokal di bagian telapak kaki pasien, lalu ada nyeri di ujung jari pasien sampai bawah lutut. Habis itu ada terdapat penurunan tonus otot di bagian AGB-nya. Lalu ada deformitas pada sendi keni. Adapun untuk perkusi dan auskultasinya tidak saya lakukan dikarenakan pasien tidak memiliki keluhan pada area kardiovaskular dan pulmonalnya. Ini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan PFGD, tapi di sini saya akan fokus pada bagian AGB-nya karena di bagian AGB yang mengalami keluhan, untuk AGA-nya tidak mengalami keluhan. Nah, yang pertama untuk PFGD itu ada gerakan aktif. Nanti saya akan menyuruh pasien, Pak, tolong nanti gerakin kakinya itu diangkat ke atas ya, dengan cara sendiri. Mampu Bapak aja, tidak usah dipaksakan. Ayo silahkan angkat ya. Cukup Pak, udah sakit ya udah. Untuk keninya tolong ditekuk Pak, lututnya tekuk ya. Sakit Pak, oh ya, terus lagi. Habis itu untuk gerakan di bagian ankle, tolong Pak, ankle-nya diangkat ke atas ya. Nah, seperti itu, bagus. Cukup Pak, udah sakit. Ke bawah Pak, ada nyeri juga. Coba ditekuk ke dalam, nyeri juga Pak. Ke luar Pak, oh ada nyeri juga. Nah, habis itu ada gerakan pasif. Mohon maaf ya Pak, angkat, ada nyeri. Cukup Mas. Oh iya. Selanjutnya nyeri juga Pak. Oh ya. Ini ya. Nyeri gak Pak? Cukup. Oh, ya. Nah, selanjutnya ada isometrik juga. Nanti Bapak tekan lututnya ke bawah ya Pak ya? Iya. Yuk tekan Pak. Nah, nyeri. Ya, cukup. Jadi untuk hasilnya FGD itu jangan lupa juga dilakukan pada dua sisi ya, sisi yang sehat maupun sisi yang sakit juga. Nah, untuk hasilnya itu di bagian hip itu ada pas waktu aktif itu mampu tapi tidak full ROM. Untuk gerakan pasif itu nyeri dan juga tidak full ROM. Habis itu ada Enfield-nya itu elastis untuk bagian hip. Habis itu untuk bagian keninya itu aktifnya itu mampu tapi tidak full ROM. Untuk pasiennya juga nyeri dan tidak full ROM. Habis itu untuk Enfield-nya hard. Untuk bagian ankle juga sama aktif, itu mampu tapi tidak full ROM. Terus untuk pasifnya ada nyeri dan tidak full ROM dan Enfield-nya hard. Lalu untuk isometrik juga terjadi gangguan, tidak mampu untuk menekan ke bawah. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya kita lanjutkan pada muscle test. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan manual muscle testing pada anggota gerak bawahnya yang mengalami gangguan. Kita mulai dulu dari regio yang paling atas, yaitu hip. Di sini seperti yang ada di skenario, nilai MMT itu adalah 4, di mana dia mampu melawan tekanan minimal. Jadi kita langsung saja praktekkan kepada pasien. Bapak
nanti saya minta tolong untuk mengangkat pahanya ke atas seperti ini ya. Tapi saya akan memberikan tahanan di sini. Nanti Bapak silahkan melawan tahanan ini. Baik. Untuk saya instruksikan dengan hitungan 3, 1, 2, 3, angkat Pak. Baik, lawan, terus kuat, kuat, kuat. Oke, segini. Oke, baik, cukup. Nah, ini untuk regio yang ada di hipnya. Kemudian yang ada di ankle-nya, kita berikan tahanan minimal juga. Letaknya ada di atas ankle seperti ini, ada di metatarsal. Kita minta nanti tolong Bapak lawan tahanan yang akan saya berikan juga. Bisa? Oke, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, lawan. Oke, lawan cukup segini? Oke, baik, cukup. Nah, jadi nilai MMT dari pasien untuk anggota gerak bawahnya adalah 4. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan neurological test. Kita mulai dari pemeriksaan refleks. Karena di sini adalah anggota gerak bawah, maka di sini kita bisa memeriksa tendon patella dan tendon Achillesnya. Nah, caranya bagaimana? Di sini posisi pasien bisa tiduran untuk patella dengan kita menaikkan seperti ini. Oke, kaki Bapak cukup rileks saja. Saya akan mengecek refleks dari tendon patella Bapak. Oke, baik. Tangannya rileks saja ya Pak ya. Kakinya rileks ya Pak. Iya Pak. Ini untuk mengecek tendon dari patellanya. Kemudian untuk Achillesnya caranya seperti ini. Kita miringkan seperti ini, baik. Kemudian kita dorsal fleksikan kakinya dan kita ketuk dari tendon Achillesnya. Oke, baik. Nah, untuk hasilnya dari pemeriksaan refleks ini umumnya dengan pasien seperti ini, diabetik neuropati ini, refleksnya masih normal. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa dari dermatom testnya untuk memeriksa dari sensorik pasien. Nah, di mana kita akan memeriksakan telapak kaki pasien ya, karena area yang mengalami kesemutan dan rasa terbakar dari ada di telapak kaki pasien. Kita akan memeriksa dengan sensasi tajam, tumpul, halus, dan kasar. Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tajam tumpul. Saya nanti minta tolong Bapak mendeskripsikan apa yang akan saya lakukan atau apa yang saya sentuh di telapak kaki Bapak. Bisa difahami Pak? Bisa. Oke, ini apa Pak? Itu kasar Pak. Oh, kasar. Baik, yang ini? Halus ya Pak. Oke, yang ini Pak, yang ini Pak? Itu tumbul Pak. Oke, baik. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa pasien mengalami gangguan pada dermatom testnya. Ada penurunan dari sensibilitas atau sensorik dari pasiennya. Dan untuk myotom testnya sudah dijelaskan tadi di MMT juga bahwa pasien mengalami gangguan pada ototnya. Untuk yang selanjutnya adalah pemeriksaan fungsional, di mana pemeriksaan fungsional dengan kasus diabetik neuropati ini kita bisa menggunakan FADI, yaitu Foot Ankle Disability Index, di mana ini berisi dari beberapa instrumen yang berbentuk kuesioner, yaitu ada 26 item, di mana ini nanti bisa mengklasifikasikan pasien yang memiliki disability pada ankle dan footnya dengan intensitas nyeri yang sudah ditentukan dari kuesionernya. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa melakukan pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik yang pertama adalah pemeriksaan nyeri menggunakan VAS. Oke, di sini kita akan ini VAS-nya, kita langsung saja datang ke pasien. Pak, nanti saya minta tolong Bapak menggeserkan ini. Oke, menggeserkan ini ya. Di sini nanti bisa digambarkan. Kira-kira Bapak merasakan nyerinya sampai derajat yang mana? Seperti itu. Baik tadi nyeri tekan, nyeri diam, dan nyeri gerak seperti itu. Saya minta tolong Pak digeser sesuai dengan kadar nyeri Bapak. Oke, baik. Oke, baik, cukup. Nah, di sini pasien sudah menggeser VAS-nya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa derajat dari nyeri pasien ini adalah dengan nilai 6 seperti itu.
Selanjutnya, kita juga bisa memeriksa keseimbangan dan koordinasi dari pasien dengan menggunakan skala atau tes Thumb Up and Go Test. Caranya adalah nanti kita menyediakan kursi, kemudian menyediakan lintasan sejauh 3 meter. Kita nanti meminta pasien untuk duduk di kursi, kemudian berjalan 3 meter tersebut, kemudian kembali lagi duduk di kursi. Nah, untuk interpretasi nilainya adalah kalau 10 di bawah dari 10 detik berarti pasien itu normal. Kemudian kalau 10 sampai 20 detik pasien itu cukup normal seperti itu. Kalau dari 20 sampai 30 berarti dia membutuhkan bantuan dari eksternal dan dianjurkan untuk diberikan tindak lanjut, untuk diberikan intervensi yang lebih lanjut lagi. Kalau di atas 30 berarti dia punya risiko jatuh yang tinggi. Nah, di mana skenario ini pasien ini dia jarak tempuhnya untuk Thumb Up and Go Test-nya ini adalah 22 detik. Berarti artinya pasien ini dia membutuhkan bantuan dari eksternal. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian diagnosa fisioterapi. Yang pertama, untuk body structure, di mana ada gangguan pada saraf yang disebabkan karena adanya komplikasi dari diabetes mellitus. Kemudian untuk body function, di mana pasien akan mengalami penurunan kekuatan otot pada ekstremitas bawah, kemudian nyeri pada ujung jari, sampai ke bawah lutut. Selanjutnya ada penurunan sensorik pada indera peraba pada anggota gerak bawah, serta adanya rasa kesemutan dan rasa mati rasa pada telapak kaki hingga ke bagian belakang lutut. Selanjutnya untuk functional limitation, di sini ada resiko jatuh saat berjalan, jadi resiko jatuhnya itu tinggi. Selanjutnya, pasien juga mudah merasa lelah saat berjalan jauh. Untuk disability atau participation restriction, di mana diketahui ada keterbatasan melakukan pekerjaan, keterbatasan dalam melakukan hobi, dan juga rekreasi. Selanjutnya untuk program fisioterapi akan dibacakan oleh Farisa. Oke, untuk program fisioterapi yang pertama ada jangka pendek. Untuk jangka pendek ini yang pertama untuk mengurangi nyeri, kemudian untuk meningkatkan kekuatan otot, mengurangi spasme, mengurangi deformitas, menambah ROM, dan meningkatkan activity daily living-nya. Nah, untuk jangka panjang, yang pertama ada meneruskan dari jangka pendek, kemudian mencegah adanya komplikasi dan maintenance anggota gerak dan fungsinya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada intervensi fisioterapi. Untuk intervensi fisioterapi yang pertama ada latihan aerobik, di mana latihan aerobik ini dilakukan selama 30 menit setiap hari, dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu. Kemudian pasien perlu melakukan aktivitas fisik selama 10 menit setelah makan. Nah, untuk jenis-jenis aerobik, yang pertama kita bisa bersepeda atau menggunakan siklus statis. Kemudian yang kedua ada berpartisipasi dalam latihan berdampak rendah, dan kita bisa berikan berenang atau berolahraga di dalam air. Untuk intervensi yang kedua ada latihan fleksibilitas. Yang pertama ada perenggangan otot hamstring, di mana posisi pasien duduk, kemudian satu kakinya lurus ke depan dengan tumit diangkat ke atas seperti ini, atau dengan posisi dorsofleksi. Nah, kemudian posisi ini ditahan 15-20 kali 20 detik. Oke, ditahan ya Bu. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, relax. Nah, ini dilakukan 3 kali repetisi. Nah, untuk selanjutnya ada latihan perenggangan otot betis, di mana posisi pasien berdiri. Nah, ibu bisa berdiri. Nah, kemudian satu kaki dimajukan ke depan seperti ini. Oke. Nah, untuk kaki yang belakang itu lurus, ya, lurus. Nah, ini maju seperti ini Bu. Oke. Ini ditahan selama 10-20 detik. Nah, untuk selanjutnya ada perenggangan plantar fascia. Nah, jadi untuk kakinya sama seperti tadi, cuman bagian fingernya ini dipentokin di dinding. Oke. Yang lurus ke belakang, yang lurus. Oke. Ini
ditahan 15 sampai 20 detik. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cukup relax. Ini dilakukan 3 kali repetisi. Baik, untuk intervensi yang ketiga ada latihan penguatan. Yang pertama ada dorsifleksi saat duduk, dimana pasien duduk seperti biasa, kemudian minta pasien untuk mengangkat jari-jari kaki dan pergelangan kaki secara perlahan. Seperti ini, bisa ikuti saya Ibu. Oke. Ini ditahan, kemudian diturunkan. Bisa diulangi 10-15 kali. Oke. Nah, selanjutnya ada latihan penguatan pada counter calf raise, di mana pasien diminta untuk berdiri. Baik, Ibu berdiri. Kemudian oke, angkat satu kakinya secara perlahan seperti ini. Saya bisa maju lagi. Oke, angkat satu kakinya perlahan, kemudian turunkan perlahan. Oke, ulangi lagi. Ini bisa diulangi 10-15 kali. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian latihan keseimbangan. Jadi kita bisa menggunakan kursi sebagai media di sini untuk membantu. Jadi ibu nanti boleh pegang kursi, terus kakinya diangkat tinggi ini. Nah, ini bisa ditahan selama 10-15 detik. Oke, mari ibu diangkat kakinya 1. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, cukup. Ini bisa lakukan pada kedua sisi kaki. Selanjutnya sama ibu, cuman arah gerakan kakinya aja. Tadi kan kita naik ke atas. Nah, nanti kakinya ke samping aja ya Bu. Boleh tetap pegangan kursi sama 15 detik juga. Oke, ke samping. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, cukup. Kemudian ke bagian belakang, jadi kakinya ke belakang seperti ini. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cukup. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pelatihan gaya jalan. Nah, pelatihan gaya jalan ini kita memberikan edukasi kepada pasien gimana sih cara jalan yang baik, yang benar. Karena pasien itu sudah lama sakit, jadi kemungkinan ada gangguan atau ada fase jalan yang tidak benar. Jadi kita bisa betulkan gimana cara stand yang benar, mid stand yang benar, dan juga fase swingnya yang benar seperti apa. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya ada rencana evaluasi. Untuk evaluasi nyeri menggunakan FAST, kemudian kekuatan otot menggunakan MMT atau manual muscle testing, kemudian untuk keseimbangan menggunakan time up and go test. Nah, untuk prognosisnya sendiri ada kuat vitaminnya Bonam, kemudian kuat sanamnya Bonam, kuat fungsionam Bonam, dan kuat kosmetikam Bonam. Malam. Baik, selanjutnya ada evaluasi dan tindak lanjut, di mana evaluasi dan tindak lanjut dapat dilakukan setelah melakukan pemeriksaan sebelum dan setelah intervensi untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak pada pasien. Nah, untuk intervensi yang telah fisioterapi berikan, fisioterapi dapat memeriksa kembali mengenai diagnosa atau bahkan memberikan rujukan ke rumah sakit atau dokter spesialis untuk melakukan tindak lanjut terhadap pasien. Nah, selanjutnya untuk edukasi yang dapat diberikan pada kasus ini, yang pertama, kita pastikan dulu untuk gula darahnya itu terkontrol. Kemudian juga untuk menyampaikan kepada keluarga maupun pasien untuk menghindari kegiatan yang berlebihan. Kemudian tetap melakukan program latihan yang sudah diberikan fisioterapi dengan dampingan keluarga, serta memberikan edukasi mengenai pola makan atau isi piringku dan pola hidup sehat dan bersih. Sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.